Selamat datang di Zona Visual. Di sini kita akan kembali menceritakan perjalanan gangster mafia yang berasal dari Inggris bernama Peaky Blinders. Namun sebelum masuk ke sana, kami sangat mengharapkan dukungan dari teman-teman semua dengan subscribe, like, dan komentar atas saran-saran dari kalian. Jika sudah, mari kita masuk ke cerita. Tepat di akhir season sebelumnya, Thomas Shelby sempat memberikan sebuah clue soal pernikahannya. Dan ya, 2 tahun kemudian semenjak tragedi yang hampir merenggut nyawa seorang Thomas Shelby, kini Thomas dan Grace akan segera melangsungkan pernikahannya. Bersamaan dengan itu, kita diberitahu bahwa Tommy dan Grace telah dikaruniai seorang putra bernama Charles. Sementara sang kakak Arthur Shelby telah menjalin sebuah hubungan bersama seorang wanita bernama Linda. Keluarga besar Tommy turut hadir dengan penuh kebahagiaan menyaksikan pemimpin mereka yang akan melangkah ke fase baru dalam kehidupannya. Pun demikian dengan keluarga besar Grace yang diantaranya merupakan pasukan kavaleri dari Angkatan Darat. Tak lama berselang, sang mempelai wanita Grace akhirnya masuk ke dalam gereja untuk memulai upacara. Maka Jeremiah yang juga sebagai anggota dari Peaky Blinders pun memulai upacara dengan menuntun kedua mempelai. Tommy dan Grace selalu bersumpah setia dan kemudian dinyatakan sah sebagai sepasang suami istri, yang diiringi oleh luapan kegembiraan dari para kerabat. Seusai ijab kabul, kedua dari keluarga besar berdampingan untuk melakukan sesi foto. Disinilah perhatian Tommy sedikit terganggu oleh keberadaan seorang pria bertopi yang diketahui sebagai mafia. Lalu ia mengisyaratkan kepada Arthur untuk menyingkirkan pria tersebut. Kini kita beralih ke sebuah mansion mewah kediaman baru milik Tommy yang akan digunakan untuk resepsi dan pesta pernikahan. Setelah para undangan telah berada di sana, Arthur mengumpulkan seluruh anggota Peaky Blinders untuk diberikan instruksi oleh Tommy. Dalam hal ini mereka nampak terganggu sekaligus benci melihat keberadaan keluarga Grace yang berisikan anggota kavaleri. Namun demi nama baik sang istri, Tommy menginstruksikan agar mereka tidak terprovokasi dan menghindari perkelahian. Bahkan satu persatu Tommy menunjuk mereka sekaligus memperingatkan agar menghindari yang namanya keributan. Namun lucunya, selang beberapa detik dari sana, saat ia tak sengaja tersenggol oleh seorang pelayan, Tommy lantas mendorong pelayan tersebut hingga terjatuh. Setelah itu Tommy menghampiri sang istri dan memberitahunya untuk segera menemui tamu undangan. Grace menyadari bahwa suaminya tampak gelisah seolah memikirkan sesuatu yang membebani pikirannya. Grace khawatir jika yang mengganggu pikiran Tommy adalah penyesalan karena telah menikah dengannya. Namun Tommy segera menepis kekhawatiran itu. Dan ia meyakinkan bahwa bukan pernikahanlah yang membuatnya resah, melainkan ancaman lain yang tengah mengintai. Ia khawatir akan keselamatan Grace dan anak mereka, terutama karena dirinya akan menghadapi sesuatu yang berat dalam waktu dekat. Namun sejenak pasangan suami istri itu melupakan segala kecemasan. Mereka larut dalam kebersamaan menikmati momen mesra di tengah pesta pernikahan mereka. Meski begitu, di benak Tommy masih ada satu kekhawatiran lain yang belum terselesaikan. Ialah pidato yang akan disampaikan oleh Arthur sebelum para tamu mulai menyantap hidangan. Sementara itu, para tamu undangan nampak siap menikmati prasmanan yang telah disediakan. Namun mereka masih menunggu kehadiran pengantin yang saat ini masih bersiap-siap. Di saat yang bersamaan, Polly berbincang dengan Anton Kaledin, pria yang sebelumnya membuat Tommy resah. Kaledin mengaku bahwa dirinya merupakan seorang utusan yang dikirim oleh Rusia. Lalu ia meminta kepada Polly untuk mengatur pertemuannya dengan Tommy. Dari sinilah kita diberitahu bahwa beberapa waktu kebelakang Tommy telah mengembangkan bisnisnya dan berhubungan dengan orang-orang Rusia.
Orang-orang Rusia yang dimaksud membeli senjata kepada Tommy untuk memerangi kaum Bolshevik di Georgia, di mana Winston Churchill berperan sebagai perantara. Kemudian acara berlanjut yang akan diisi oleh pidato dari seorang Arthur. Akan tetapi Arthur sendiri terlihat sangat gugup karena jelas ia tak terbiasa dengan hal seperti ini. Bahkan sebelum menyelesaikan pidatonya, Tommy memotong perkataan kakaknya tersebut. Bukan tanpa alasan, Tommy melakukan hal itu karena khawatir Arthur keceplosan menyebut kematian dari suami Grace sebelumnya. Tapi bagaimanapun Arthur merasa telah dihina hingga membuatnya marah kepada Tommy. Sekali lagi Tommy berusaha membakar semangat kakaknya tersebut karena saat ini ia tengah dihadapkan oleh urusan yang lebih penting terkait Rusia yang telah melakukan kontak. Sehubungan dengan itu, Tommy akhirnya melakukan pembicaraan bersama Anton Kaledin. Kaledin menyampaikan bahwa pembayaran yang telah dijanjikan senilai $10.000 akan dikirim oleh seorang Duke keponakan dari majikan Kaledin. Namun karena Tommy khawatir terjadi sesuatu yang tak diinginkan, ia akan menyiapkan polisi untuk mengamankan transaksi tersebut. Di satu sisi, Arthur dan kawan-kawan meramaikan malam tersebut dengan bertaruh bersama pasukan kavaleri dari keluarga Grace. Tommy lantas memerintahkan Arthur untuk menjaga gerbang menyambut kedatangan Duke yang sebelumnya dibicarakan. Sementara itu, pesta di dalam gedung berlanjut dengan mempersilahkan kepada pengantin anyar untuk berdansa solo. Di kesempatan yang seharusnya menjadi momen berkesan bagi mereka, Grace malah mengutarakan kekhawatirannya akan sang suami. Bahwa ia berpesan kepada Tommy agar segera meninggalkan bisnis yang dapat membahayakan nyawa suaminya tersebut. Mengingat Grace telah berencana akan mendirikan sebuah yayasan amal untuk mensejahterakan anak-anak miskin dari Birmingham, di mana Tommy hanya bisa mengiyakan dan berjanji akan hal itu. Kemudian Tommy kembali melanjutkan urusan bisnisnya sehubungan dengan kedatangan utusan yang dikirim langsung dari Rusia. Wanita ini bernama Putri Tatiana Petrovna, keponakan dari bangsawan Rusia yang berbisnis dengan Tommy. Dari sinilah terungkap bahwa Kaledin bukan merupakan bagian dari transaksi. Lantaran sebelumnya Kaledin telah memberikan kode yang salah untuk melakukan transaksi. Hal ini membuat transaksi cukup alot karena Tatiana bersikukuh bahwa ia harus menyerahkan uangnya terlebih dahulu kepada Kaledin. Namun setelah Tommy ngegas dan mengatakan bahwa Kaledin adalah mata-mata dari Uni Soviet, Tatiana pun langsung menyelesaikan pembayaran tanpa menyertakan Kaledin. Seusai transaksi, kini Tommy dan Arthur kembali berbicara terkait kekhawatiran seorang Arthur, di mana Arthur menganggap bahwa mereka telah berada di sebuah dimensi yang sangat jauh dari sebelumnya. Terlebih lagi, mereka harus segera melenyapkan Kaledin yang jelas-jelas terindikasi sebagai mata-mata dari Uni Soviet. Namun Tommy beralasan bahwa dirinya tak bisa berbuat apa-apa karena semua ini tergantung kepada Churchill. Untuk itu, Tommy sekali lagi memohon agar Arthur bersedia membunuh Kaledin. Hal ini nampak berat bagi Arthur karena sekarang Arthur seakan melunak setelah berhubungan dengan pasangan barunya, Linda. Tapi Tommy memastikan bahwa setelah ini bisnis akan kembali seperti semula. Maka Arthur langsung melancarkan aksinya dengan menggiring Kaledin ke ruang bawah tanah. Di sini sempat terjadi pergelutan hebat. Sampai akhirnya Arthur berhasil mengakhiri pertarungan dengan sebuah tembakan. Seusai pesta pernikahan yang cukup menyibukkan, keesokan harinya Tommy dan kawan-kawan kembali ke Small Heath melanjutkan bisnis mereka. Kini perhatian Tommy tertuju kepada sebuah pabrik pembuatan mobil bernama Lanchester Motor Company. Ia berbicara dengan manajer pabrik tersebut dan meminta akses untuk masuk ke salah satu gudang.
Di sana ia mendapati kendaraan lapis baja berjumlah 27 unit yang keberadaannya sengaja dirahasiakan. Setelah itu, Tommy melakukan pertemuan dengan seorang pastor bernama Hugh, di mana Hugh sendiri merupakan seorang agen dari Liga Ekonomi yang mewakili pemerintahan. Pengaruh yang dimiliki Hugh cukup serius sebab posisi yang dimilikinya melampaui anggota parlemen, kepolisian, dan bahkan militer. Posisi Hugh di sini adalah untuk memastikan Tommy memasok 27 unit kendaraan lapis baja yang akan digunakan oleh Rusia dalam revolusi di Georgia. Kemudian Hugh memberikan instruksi lanjutan kepada Tommy bahwa setelah itu Tommy akan menemui seorang bangsawan bernama Leon Romanov. Di satu sisi, Tommy mendapatkan sebuah masalah yang berkaitan dengan keluarga Changreta. Keluarga Changreta sendiri merupakan mafia yang berasal dari Italia. Hal ini terjadi lantaran keluarga Changreta merasa telah dirugikan oleh Peaky Blinders. Karena di malam sebelumnya, John dan kawan-kawan telah membakar restoran milik Angel Changreta, di mana Angel Changreta adalah pacar dari seorang Lizzie. Hal itu dilakukan lantaran mereka tak terima Angel Changreta berpacaran dengan Lizzie yang kini sudah menjadi bagian dari Peaky Blinders. Maka dari itu, Tommy mengutus Arthur, John, dan kawan-kawan untuk melakukan pertemuan dengan Vicente Changreta, yang merupakan ayah dari Angel sekaligus pemimpin keluarga Changreta. Sebelum itu, Vicente menegaskan bahwa selama ini keluarga Changreta dan Peaky Blinders belum pernah sekalipun terlibat dalam masalah. Akan hal itu, Vicente mempertanyakan sikap Arthur dan kawan-kawan atas tindakan mereka yang telah membakar restoran milik sang anak. Akan tetapi John dalam hal ini malah bersikap acuh tak acuh, seakan merasa tak bersalah dan bahkan tak mengakui perbuatannya. Hal ini jelas menyinggung Vicente dan ia menegaskan bahwa tak ada satu orang pun yang berhak melarang anaknya atau dalam hal ini Angel untuk berpacaran dengan wanita manapun. Menanggapi hal itu, John malah menunjukkan gestur menghina hingga membuat Vicente merasa muak dan mengakhiri pertemuan. Di satu sisi, Arthur merasa tindak laku John terlalu melampaui batas, karena John terang-terangan mengancam Angel kepada ayahnya secara langsung. Maka ia meminta Polly berbicara kepada John untuk memberikan peringatan. Apalagi dalam hal ini, Vicente dikenal memiliki anak buah di segala penjuru yang bisa saja mengancam nyawa seorang John. Namun John tetap pada prinsipnya dan tak menerima peringatan Polly. Sementara itu, Tommy terlihat telah berada di sebuah hotel mewah bernama Hotel Ritz yang hendak melakukan pertemuan dengan Leon Romanov. Sayangnya, ia harus merogoh kocek cukup dalam untuk membayar tagihan atas nama Leon. Baru setelah itu, Tommy langsung dijamu oleh Leon yang terlihat masih menyantap hidangan hotel. Sebagai informasi, pria bernama lengkap Grand Duke Leon Petrovich Romanov ini adalah seorang bangsawan Rusia sekaligus paman dari Tatiana Petrovna. Ia pun adalah sosok di balik pembelian senjata kepada Tommy sebelumnya. Tommy lantas mempertanyakan soal kondisi Leon yang nampak terlilit oleh hutang. Namun Leon menyangkal bahwa hal ini sengaja dilakukan untuk menyembunyikan kekayaannya dari pemerintah. Leon mengaku bahwa sebenarnya ia sangat kaya raya. Maka di sini Leon memberikan pembayaran kepada Tommy atas pembunuhan Kaledin. Dan ia menambahkan sebuah kalung safir berwarna biru sebagai bayaran untuk pekerjaan Tommy di masa mendatang. Di luar hal itu, amarah John kini telah memuncak. Bahkan ia tak segan untuk menyiksa Angel Changreta tanpa sepengetahuan Tommy, Arthur, dan yang lainnya. Di sini terlihat bagaimana kebrutalan John dan kawan-kawan dalam memberikan pelajaran kepada orang yang berani berselisih dengan mereka. Berhubungan dengan itu, Tommy langsung mengadakan rapat keluarga untuk mencari jalan keluar. Di sini Arthur dan Polly jelas menyayangkan sikap yang dilakukan oleh John.
Bahkan Polly memohon kepada Tommy untuk meminta maaf kepada Vicente Changreta. Berbeda dengan kedua orang tersebut, Tommy memiliki pandangan yang berbeda dan malah memberi dukungan kepada John. Bahkan ia tegas menolak untuk meminta maaf. Karena dengan meminta maaf, hal itu secara tidak langsung menunjukkan kelemahan mereka. Tak tanggung-tanggung, Tommy malah memerintahkan Arthur dan John untuk membakar lagi 2 restoran Changreta sebagai penegasan dari Peaky Blinders. Terakhir, Tommy menyindir sikap Arthur yang dinilai lemah setelah dekat dengan agama akibat pengaruh dari Linda. Dan ya, Arthur benar-benar menuruti perintah Tommy walau di sini ia merasa berat untuk melakukan hal tersebut. Bahkan dengan sedikit terpaksa ia berbohong kepada Linda bahwa dirinya akan pergi mengurus beberapa dokumen. Lalu ia dan John membayar Moss untuk menjauhkan polisi dari restoran milik Changreta. Dan setelah itu mereka pun benar-benar membakar restoran Changreta tersebut. Berita soal pembakaran restoran tersebut nyatanya langsung sampai ke telinga Vicente, di mana ia telah mempersiapkan sebuah langkah untuk membalaskan dendamnya. Sementara kita berfokus kepada seorang Grand Duchess Isabella Petrovna yang diketahui sebagai istri dari Leon Romanov. Nampaknya Isabella telah merencanakan pembunuhan Tommy setelah menyelesaikan tugasnya. Hal itu ia sampaikan langsung kepada suaminya tersebut. Di satu sisi, Grace nampak berbahagia sehubungan dengan peresmian Yayasan Shelby Foundation yang akan digelar esok hari. Kegembiraan Grace semakin bertambah saat Tommy menghadiahi istrinya tersebut sebuah kalung indah yang berbalut safir berwarna biru. Namun di sela kesibukannya, Tommy masih sempat bermain dengan anak sulungnya dan mengenalkannya kepada kuda. Karena bagaimanapun, kuda merupakan bagian dari kehidupan Tommy. Setelah ini Tommy kembali ke kantor taruhan dan lagi-lagi harus memergoki John dan Esme yang tengah bersunda gurau. Namun lebih penting dari itu, Tommy menyadari bahwa kini mereka sedang terancam lantaran ia melihat 2 mobil sedang menuju ke sana. Lantas ia mempersenjatai John untuk bersiap-siap. Benar saja, tak berselang lama kepolisian di bawah naungan Scotland Yard masuk mendapati Tommy dan John. Tommy jelas tak bisa berkutik karena kalah jumlah dan yang mereka hadapi adalah Scotland Yard. Kemudian Tommy digiring ke penjara dan langsung ditunggu oleh Pastor Hughes. Nampaknya Hughes merasa Tommy telah melakukan pelanggaran setelah melakukan pembicaraan dengan Ada. Ada diketahui memiliki hubungan dengan kaum Bolshevik London yang mempunyai hubungan dengan kedutaan besar Uni Soviet. Lalu entah apa yang dimaksud, Hughes memperingatkan Tommy untuk memeriksa bantal milik Charles. Jelas hal ini membuat Tommy cemas, kemudian ia bergegas pulang untuk memeriksa apakah keluarganya dalam bahaya. Beruntung di sana tak terjadi apa-apa dan ia hanya menemukan secari kertas bertuliskan RIP Charles. I trust you. Sementara itu, acara peresmian Yayasan Shelby Foundation akhirnya siap diselenggarakan. Sebagai pendiri yayasan tersebut, Grace tampil memukau dengan kalung safir pemberian sang suami. Begitupun dengan para tamu undangan yang telah memenuhi acara peresmian. Di tengah pembicaraan bersama tamu undangan, pandangan Tommy teralihkan melihat keberadaan Pastor Hughes. Lalu ia menghampiri pastor tersebut yang datang bersama seorang anggota Liga Ekonomi lainnya yang bernama Patrick Jarvis. Di mana kedua orang ini menginstruksikan kepada Tommy bahwa Tatiana, mewakili Rusia, diperintahkan untuk memeriksa 27 unit kendaraan lapis baja. Namun Tommy menolak permintaan mereka karena berbagai hal yang tak memungkinkan. Kemudian Tommy kembali ke acara dan mendapati sang istri tengah berbincang dengan Tatiana. Lalu setelah Grace undur diri, Tatiana menyinggung perihal kalung safir yang digunakan Grace ternyata telah dikutuk oleh kaum Gypsy.
Kendati demikian, nyatanya hal itu membuat Tommy goyah, karena bagaimanapun Tommy merupakan seorang keturunan Gypsy. Lantas ia merasa cemas dan segera meminta Grace untuk melepaskan kalung safir tersebut. Dan nampaknya kecemasan Tommy terbukti benar. Tepat setelah ia mencium sang istri, seorang pria yang kita tahu diutus oleh Changreta muncul ke tengah-tengah dan menembak Grace di saat itu juga. Sayang, nyawa seorang Grace tak bisa diselamatkan. Atas kematian sang istri, jelas membuat Tommy berduka dan terpuruk cukup hebat. Selama berhari-hari, ia hanya bisa menundukkan kepala seakan merasakan sakit yang begitu mendalam. Hal ini cukup beralasan, pasalnya ia baru saja memiliki seorang istri yang secara figur sangat ia idamkan. Pun demikian dengan keluarga terdekat yang turut berkabung atas kematian Grace. Bahkan kini mereka seolah segan untuk mendekati Tommy. Meski begitu, mau tak mau Tommy memiliki tanggung jawab untuk mengurus bisnis. Kemudian ia memanggil keluarga untuk melaporkan perkembangan bisnis. Dimulai dengan Polly dan Michael yang kita tahu memegang kendali atas bisnis legal yang dijalankan Peaky Blinders. Namun tak banyak yang bisa dibahas dan Tommy hanya memberi beberapa instruksi kecil kepada mereka. Selanjutnya giliran John dan Arthur yang masuk untuk memberikan laporan. Pertama-tama mereka memberitahu bahwa Angel Changreta telah tewas akibat bunuh diri. John menambahkan bahwa Vicente, dalang dibalik pembunuhan Grace, telah meninggalkan Birmingham. Dan saat ini Vicente telah berada di Liverpool untuk bertolak dan kabur ke Amerika. Tommy lalu memerintahkan kepada mereka untuk mengejar dan menangkap Vicente beserta istrinya secara hidup-hidup. Awalnya Arthur menolak karena ternyata Miss Changreta atau dalam hal ini istri dari Vicente adalah guru mereka semasa sekolah. Terlebih Miss Changreta ini dikenal sebagai sosok wanita yang sangat baik. Tapi Tommy yang masih dibutakan oleh amarahnya tak peduli dan tetap memaksa mereka berdua untuk mematuhi perintahnya. Hal itu bagaimanapun membuat John dan Arthur merasa cemburu sekaligus kecewa akan perilaku Tommy kepada mereka. Lantaran mereka selalu diberikan tanggung jawab untuk mengurus pekerjaan atau tugas-tugas kotor. Berbanding terbalik dengan posisi yang dimiliki oleh Michael dan Polly yang selama ini dipercaya untuk mengurus bisnis legal. Hal itu jelas menimbulkan ketegangan antara Tommy dan kedua saudaranya tersebut. Apalagi mengingat kondisi Tommy yang emosi dan pikirannya masih belum stabil. Nampaknya ketegangan ini berlanjut saat anggota keluarga berkumpul di ruangan dapur. Di sini Arthur seakan menyindir Michael yang menurutnya kini telah berubah menjadi seorang bos. Arthur menambahkan bahwa dirinya hanyalah sebagai seorang rendahan yang tugasnya tak lain untuk mengerjakan tugas kotor. Karena itulah kembali terjadi ketegangan antara Arthur dan Michael. Beruntung Polly dapat menengahi sehingga keributan tak berlanjut. Untuk sementara waktu, Tommy secara diam-diam beranjak dari rumah menggunakan sebuah karavan. Hanya ditemani oleh anaknya Charles dan Johnny Dogs, Tommy berencana pergi menuju Wales, tanah kelahiran Gareth Bale dan Ryan Giggs, untuk menemui seorang peramal. Singkat cerita, mereka pun tiba di tujuan. Kemudian ia langsung menemui seorang wanita bernama Bethany Boswell yang dikatakan sebagai peramal berdarah Gypsy. Tom lalu mengeluarkan batu safir berwarna biru yang dikenakan Grace saat kematiannya. Ia penasaran apakah kematian Grace disebabkan oleh safir tersebut. Atau memang hal ini terjadi akibat kelalaiannya sendiri yang gagal menyelamatkan sang istri. Sejenak Madame Boswell memperhatikan safir tersebut.
Dan ya, Madam Boswell menyimpulkan bahwa permata itu memang telah dikutuk. Tapi Boswell menyiratkan bahwa kematian Grace bukan disebabkan oleh Tommy sepenuhnya. Maka Tommy pun mempercayakan permata tersebut kepada Boswell agar dirinya lepas dari kutukan. You'll have good fortune from... All religion is a foolish answer to have. Drop us to the train station. Sementara ketegangan antara Arthur dan Michael nampaknya telah mereda. Lantaran di malam itu mereka menghabiskan waktu sambil menikmati minuman bersama-sama. Bahkan Arthur mengajarkan Michael untuk menembak pistol. Mengingat sampai saat ini Michael belum pernah sekalipun merasakan menembak sebuah pistol selama hidupnya. Namun secara mengejutkan tiba-tiba Michael mengarahkan pistolnya kepada Arthur. Hingga tak lama berselang Polly muncul dan mempertanyakan situasi tersebut. Arthur lalu menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Dan Polly menyuruh anaknya untuk segera ke dalam rumah. Maka setelah itu sekilas kita diperlihatkan bagaimana kebolehan John dan Arthur dalam menggunakan pistolnya. Kemudian John dan Arthur kembali dalam urusan bisnis di mana kali ini tujuan mereka adalah pabrik mobil Lancaster Motor Company, yaitu untuk memeriksa keberadaan 27 kendaraan lapis baja yang sebelumnya telah kita bahas. Nah, berdasarkan rencana, Tommy dan kawan-kawan akan merampok 27 tank tersebut untuk dijual ke orang Rusia. Maka keberadaan John dan Arthur di sini adalah untuk menekan manajer pabrik tersebut agar mendepak para pekerja yang berlatar belakang komunis. Secara tidak langsung, hal itu akan menimbulkan protes dari para pekerja, bahkan hingga terjadi mogok massal. Dengan begitu, nantinya mereka akan leluasa untuk mencuri tank-tank tersebut. Dan jika si manajer pabrik menolak permintaan mereka, John dan Arthur akan membuat keluarga manajer pabrik itu dalam bahaya. Thank you. Baru saja menyelesaikan urusan terkait tank, kini perhatian John dan Arthur tertuju kepada Vicente Changreta yang hendak kabur ke Amerika dari Liverpool. Lantas mereka langsung berhasil menahan kepergian Vicente berkat bantuan anak buah serta polisi bayaran. Namun di sana mereka tak kuasa untuk membawa Miss Changreta yang akan dibawa ke hadapan Tommy. Sehingga mereka terpaksa mengabaikan perintah Tommy dengan melepas Miss Changreta. Singkat cerita, kini Vicente telah berada di Birmingham dan ditempatkan di ruang bawah tanah, yang sekaligus akan menjadi saksi bisu akhir hayatnya. Sosok yang paling diberatkan dalam hal ini akhirnya menampakkan diri. Itu berarti Vicente tinggal menunggu waktu kematiannya. Dalam hal ini, Tommy tak bisa menyembunyikan kemarahan yang begitu mendalam kepada sosok di balik kematian sang istri. Bahkan ia siap memberikan siksaan seberat-beratnya atas apa yang telah diperbuat oleh Vicente. Namun selagi Tommy mengutuk segala perbuatan Vicente, tiba-tiba Arthur menembak orang tua tersebut untuk segera mengakhiri penderitaannya. Di luar hal itu, Tommy sedikit beranjak dari keterpurukan dengan mengumpulkan informasi penting. Informasi tersebut ia dapat dari adiknya sendiri, yaitu Ada, yang mengatakan seorang bernama James Mauchline mengetahui dan telah membocorkan perihal rencana perampokan tank di pabrik Lancaster Motor Company. Sebagai imbalan, Tommy menawarkan posisi penting kepada Ada untuk memimpin perusahaan busana milik Tommy di Amerika. Tak menunggu waktu lama, Tommy langsung bergerak dan menyuruh Moss untuk menyekap James Mauchline. Lalu Mauchline memberikan kesaksian bahwa informasi soal rencana perampokan tank ia dapat dari beberapa organisasi, salah satunya adalah Liga Ekonomi. Dalam hal ini kita tahu Pastor Hughes adalah bagian dari Liga Ekonomi.
Dan Moklen mengatakan bahwa Hughes merupakan seorang informan yang bekerja untuk kedutaan Soviet. Sementara itu, Arthur mendapatkan kabar gembira terkait kehamilan Linda. Itu artinya dalam waktu dekat Arthur akan memiliki seorang anak. Namun di sini Linda menitik beratkan agar Arthur segera meninggalkan pekerjaan kotor. Karena kegembiraannya itu, Arthur mengumumkan berita kehamilan Linda di Charliad. Namun karena penyampaian Arthur terlalu menggebu-gebu, mereka tertawa sekaligus memberikan ucapan selamat. Sementara Tommy memiliki caranya sendiri dalam mengungkapkan rasa gembiranya. Dan Tommy mengatakan bahwa ia bangga melihat abangnya tersebut akan memiliki seorang keturunan. Goodbye, Arthur. I'll be dead. Tepat di malam harinya, Tommy menghadiri pertemuan di kediaman Duke yang dihadiri oleh Leon, Isabella, dan juga Tatiana. Bahkan Hughes dan Jarvis turut serta dalam pertemuan tersebut. Di situ Tom memberikan rincian tentang perampokan tank beserta beberapa kesepakatan lainnya, termasuk amunisi dan senjata yang ia lampirkan dalam sebuah surat. Kemudian secara diam-diam Tommy menulis pesan di sebuah serbet bahwa ia memiliki sebuah informasi. Sembari mengundurkan diri, Tommy lalu menyerahkan serbet itu kepada Isabella. Isabella lalu mengutus Tatiana untuk menghampiri Tommy, meminta penjelasan soal pesan yang dimaksud. Tommy menjelaskan bahwa Hughes merupakan seorang informan yang bekerja untuk Uni Soviet. Hughes telah membocorkan informasi soal perampokan tank. Maka Tommy menawarkan secara sukarela tanpa imbalan apapun untuk membunuh Pastor Hughes. Itu pun apabila Isabella berkenan. Di hari yang berbeda, Tommy dan kawan-kawan mendapatkan kabar duka terkait kematian ayah mereka di Amerika. Sebagai bentuk bela sungkawa, mereka berburu rusa mengingat hanya hal itulah ilmu yang diturunkan dari sang ayah kepada mereka. Lebih penting dari itu, di kesempatan ini juga Tommy dan kawan-kawan berkumpul untuk sekaligus membahas perihal rencana perampokan 27 tank. Bahwa Grand Duchess akan memberikan imbalan senilai 150.000 pounds beserta perhiasan yang bernilai tinggi kepada mereka. Nah, rencananya hasil dari perampokan tersebut akan Tommy bagikan kepada mereka. Dan sisanya akan digunakan untuk mendanai perusahaan legal keluarga Selby. Intinya Tommy berharap uang tersebut bisa dimanfaatkan oleh masing-masing ke arah yang lebih baik. Seperti Arthur yang berencana akan pindah ke Amerika bersama Linda. Lebih utamanya perampokan ini bisa diartikan sebagai pekerjaan kotor terakhir bagi mereka. Di sisi yang berbeda, Polly menyambangi gereja terdekat untuk membuat pengakuan dosa. Hal ini berkaitan dengan tindakannya yang telah membunuh Campbell beberapa waktu silam. Bukan hanya itu, Polly pun keceplosan mengatakan kepada pendeta yang mendampinginya bahwa akan terjadi pembunuhan lainnya. Dalam hal ini yang dimaksud Polly adalah pembunuhan terhadap Pastor Hughes. Sepulang dari gereja, Polly kembali ke kantor taruhan dan hanya mendapati picky woman seperti Lizzie dan Esme. Di mana kita tahu bahwa para lelaki atau Vicky Boys saat ini tengah berburu. Tak lama berselang, Linda masuk ke sana dan mengajak kepada mereka untuk melakukan mogok kerja. Karena di saat yang bersamaan seluruh pekerja wanita di kota Birmingham saat ini tengah melakukan mogok kerja secara serentak. Hal itu dipelopori oleh seorang aktivis perempuan bernama Jessie Eden. Maka mendengar hal tersebut, seketika Polly dan kawan-kawan turun ke jalan dan meninggalkan pekerjaan mereka. Sementara Tommy mendapati seorang Tatiana di kediamannya yang menuntut sebuah bukti konkret atas pengkhianatan Pastor Hughes. Tommy hanya berkata bahwa perkataan yang keluar dari mulutnya itu adalah sebuah bukti.
Namun terlepas dari itu, ternyata Tatiana sendiri berperan sebagai pemanis atau pemulus kesepakatan antara Tommy dan Rusia. Benar saja, Tatiana langsung berusaha menggoda Tommy, namun hal ini terpotong saat John masuk ke dalam ruangan. Fucking strong. Hingga pada malam harinya, setelah berhubungan cinta satu malam indahnya tersebut, seketika sikap Tatiana berubah menjadi brutal hingga membuat Tommy kewalahan. Bagaimana tidak, Tatiana malah menantang Tommy memainkan permainan antara hidup dan mati, yakni permainan Russian roulette. Beruntung mereka masih lolos dari maut, tapi sepertinya Tommy cukup pusing melihat sikap Tatiana. Do not fucking do this. Lebih penting dari itu, Tommy nampaknya memiliki kekhawatiran jika pihak Rusia, dalam hal ini Grand Duchess, tak memberikan imbalan sesuai dengan yang dijanjikan. Lantas ia telah merencanakan sebuah skenario, yakni merampok perhiasan milik keluarga Duchess yang tersimpan rapat di ruang khusus penyimpanan harta mereka. Hal ini ia utarakan langsung kepada kedua saudara yang paling ia percaya, yaitu John dan Arthur. Sementara itu, Pastor Hughes nampaknya telah mendengar soal rencana pembunuhan Tommy kepada dirinya dari seorang pendeta yang sebelumnya mendampingi pengakuan dosa Polly. Ia jelas marah dan akan mengambil sebuah tindakan. Pada keesokan harinya, Tommy mengintai di sebuah pesta desa untuk melancarkan aksinya membunuh Pastor Hughes. Namun berhubung Hughes telah mengetahui siasat Tommy, ia telah melakukan antisipasi bersama antek-anteknya. Akibatnya, Tommy dengan mudah masuk ke dalam jebakan saat mengikuti Pastor Hughes ke sebuah toilet. Kemudian Tommy dibawa menuju ke sebuah bangunan kosong. Di situ ia benar-benar menjadi santapan empuk bagi anak buah Hughes hingga membuatnya tak sadarkan diri. Lalu di tengah rasa sakit atas siksaan yang Tommy dapatkan, Hughes meminta agar Tommy membersihkan dan memulihkan namanya dari keluarga Duke. Jika tidak, Hughes mengancam akan menghabisi seluruh keluarga Shelby, khususnya Charles, anak sulung Tommy. Setelah itu, Tommy diturunkan di kediamannya. Dalam kondisi setengah sadar dan terluka parah, Tommy masih berupaya menyelesaikan urusannya. Bahkan ia telah memecat seluruh staf laki-laki di rumahnya untuk menjauhkan Charles dari bahaya. Masih dalam kondisi tertatih-tatih, Tommy lalu menghampiri pertemuan bersama keluarga Duchess. Dengan suara yang sangat berat, Tommy menjelaskan bahwa ia telah keliru menilai Hughes sebagai pengkhianat. Bahwa kecurigaan tentang Hughes adalah seorang informan Uni Soviet adalah tidak benar. Lalu dengan sangat merendahkan, Hughes memerintahkan kepada Tommy agar meminta maaf kepada dirinya secara langsung. Sehabis pertemuan yang dianggap memalukan tersebut, Tommy menyambangi kediaman Ada di London yang telah ditunggu oleh penasehat khusus Uni Soviet. Pertama, Tommy menjelaskan soal rencana Rusia untuk perampokan 27 tank di sebuah pabrik di Birmingham. Bahwa Hughes sebagai informan dari Soviet bermaksud memanfaatkan rencana pihak Rusia untuk merampok tank tersebut, di mana hal ini dapat memprovokasi Soviet untuk melakukan kekerasan di tanah Inggris. Hal ini juga dapat memutus hubungan diplomatik antara Inggris dan Rusia. Kesimpulannya, Hughes mencoba mengadu domba antara Inggris dan Rusia, yakni dengan mengerahkan Uni Soviet untuk menghentikan perampokan tersebut, sehingga memicu tindakan kekerasan di Britania Raya yang dapat memutus hubungan diplomatik antara Rusia dan Inggris. Lantas, penasehat khusus Uni Soviet tersebut bertanya-tanya alasan mengapa Tommy membeberkan hal ini.
Tommy lalu menjelaskan bahwa ia ingin agar pihak Soviet mengurungkan niatnya untuk meledakkan kereta pengiriman tank. Karena jika hal ini benar terjadi, maka keluarga, khususnya sang anak Charles, akan menjadi korban. Seusai pertemuan itu, perhatian kita tertuju kepada kondisi Tommy yang terlihat kian mengkhawatirkan. Melihat itu, Ada semakin khawatir akan kondisi kakaknya tersebut. Hal ini cukup beralasan lantaran Tommy merasa bahwa tengkorak kepalanya telah mengalami keretakan, gegar otak, dan seluruh tubuhnya mengalami pendarahan hebat. Lantas Ada langsung memanggil ambulan agar sang kakak segera mendapatkan perawatan. Dari sini, Tommy hanya bisa terkujur kaku di atas ranjang rumah sakit. Tommy kemudian menjalani serangkaian operasi untuk menangani beberapa luka parah yang dideritanya. Tak terasa, waktu berjalan hingga 3 bulan lamanya. Selama 3 bulan tersebut, Tommy menjalani masa perawatan dan pemulihan. Menjelang akhir masa pemulihannya, Tommy dihampiri oleh Michael yang datang dengan maksud menyampaikan satu hal penting. Michael jujur mengatakan bahwa ia mengenal Pastor Hughes di masa lalu. Sebelum diadopsi oleh ibu angkatnya, Michael tinggal di sebuah yayasan dan mendapatkan perlakuan buruk dari Pastor Hughes. Maka ia meminta izin kepada Tommy untuk menembak dan membunuh Pastor Hughes dengan tangannya sendiri. Setelah dinyatakan pulih, Tommy akhirnya pulang ke mansion mewah miliknya dan akhirnya bisa menemui sang anak tercinta. Namun Tommy tak ingin santai berlama-lama dan langsung kembali pada urusannya. Johnny Dogs dipanggil ke rumah Tommy dan diberitahu soal rencana perampokan perhiasan keluarga Hughes. Bahwa Tommy berencana akan menggali sebuah terowongan yang terhubung langsung menuju ruang penyimpanan harta milik keluarga Hughes. Dan Tommy meminta Johnny Dogs membentuk tim yang beranggotakan veteran perang untuk membantu penggalian terowongan tersebut. Sementara itu, Arthur dan kawan-kawan kembali ke pabrik Lancaster Motor Company. Kali ini mereka terlihat melucuti pin penembak supaya tank tersebut tidak bisa digunakan untuk menembak. Di sana juga mereka ditemani oleh utusan dari kedutaan Soviet yang telah memutuskan dan bersepakat bahwa pihak Soviet akan mengganggu perampokan tank yang dilakukan Peaky Blinders. Kembali ke mansion mewah Tommy, ia dihampiri oleh ketua geng Yahudi Alfie Solomons yang berencana akan menjalin kerjasama. Namun menariknya adalah saat Arthur masuk ke dalam ruangan dan mendapati Alfie Solomons di sana. Arthur jelas masih tak bisa melupakan tindakan keji seorang Solomons kepada dirinya. Karena itu Solomons meminta maaf dengan tulus dan mengakui kesalahannya. Di hari yang berbeda, Tommy, John, dan Arthur berkunjung ke istana kediaman Grand Duke. Keberadaan mereka ke sana adalah untuk memilih permata yang nantinya akan dijadikan alat pembayaran kepada Peaky Blinders. Di satu sisi, rumah ini nampak memiliki penjagaan khusus dari tentara bayaran. Dan untuk bisa masuk ke dalam istana tersebut pun, John dan Arthur harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Pada setelah itu, Tommy dibawa ke ruangan bawah tanah, tempat di mana keluarga Grand Duchess menyimpan harta. Solomons terlebih dahulu datang ke sana karena di sini Solomons diutus oleh Tommy berperan sebagai ahli permata yang mengetahui nilai jual permata. Kemudian Tommy dipersilahkan untuk memilih permata yang telah dijanjikan sebagai alat pembayaran. Perhatian Tommy tertuju kepada sebuah permata yang dijuluki sebagai telur Fabergé. Meski awalnya menolak, Leon Romanov menyetujui permintaan Tommy untuk menyertakan telur Fabergé. Maka setelah memilih beberapa permata senilai 70.000 pounds, permata-permata tersebut disimpan dengan aman.
dan nantinya akan diserahkan kepada Tommy setelah menyelesaikan tugasnya. Setelah itu, Tommy bergabung dengan dua saudaranya yang saat itu tengah berpesta saks. Satu hal menarik terjadi ketika Arthur terpincut dan tak kuat menahan godaan seorang wanita. Padahal kita tahu sebelumnya Arthur mengaku bahwa dirinya telah insaf. Ini sempat disinggung oleh sang adik John yang mengatakan bahwa hal itu tak menjadi sebuah masalah jika Arthur melakukannya hanya sesekali. Lebih penting dari itu, sepulang dari istana, Tommy beranjak ke Charlie Yard di mana para personil yang akan menggali terowongan siap menerima instruksi. Tommy kemudian memberikan rincian tempat di mana mereka harus menggali dan mengatakan bahwa mereka akan menggali terowongan sepanjang 100 meter. Sementara itu, Polly tersengaja mendapati sebuah peluru bertuliskan nama seorang Hughes di dalam meja milik Michael. Hal ini langsung disadari oleh Polly bahwa Michael berniat untuk membunuh Hughes. Tommy menegaskan hal tersebut bahwa benar Michael akan membunuh Hughes atas perintah dari dirinya. Ia sengaja menutupi alasan Michael karena tak ingin Polly mengetahui masa lalu yang dialami sang anak. Lantas hal tersebut membuat Polly marah kepada Tommy dan keberatan karena tak ingin melihat sang anak menjadi seorang pembunuh. Dan jika Michael benar-benar melakukan pembunuhan, Polly bersumpah akan menghancurkan Peaky Blinders berikut dengan bisnis yang dijalankannya. Keesokan harinya, perhatian kita tertuju ke peresmian yayasan keluarga Shelby yang diberi nama Grace Shelby Institute. Keberadaan Grace Shelby Institute diharapkan dapat membantu dan diperuntukkan kepada anak yatim piatu beserta anak-anak kurang mampu. Acara peresmian ini tentu dihadiri oleh personil inti Peaky Blinders dan juga oleh tokoh masyarakat setempat. Polly kemudian membuka acara dan dilanjut oleh pidato yang disampaikan oleh Tommy bahwa dengan diresmikannya Grace Shelby Institute ini, ia berharap yang terbaik bagi anak-anak dan ia akan menjamin segala kebutuhan mereka. Seusai berpidato, Tommy berdiri di depan potret mendiang sang istri. Kemudian Hughes muncul dan menyinggung soal misi yang akan dilaksanakan oleh Tommy. Hughes mengatakan bahwa dirinya hanya memberi Tommy waktu 24 jam untuk melaksanakan misi tersebut. Acara berlanjut dengan sesi foto di mana hal ini membuat Tommy benar-benar sibuk. Poin pentingnya adalah pada saat Tommy menyerahkan Charles kepada seorang pengasuh. Mengingat di sini ia terlihat sibuk melayani untuk berfoto bersama ibu-ibu. Hingga tak berselang lama, Tommy mulai sadar soal keberadaan sang anak yang tadi ketahui keberadaannya. Pun demikian dengan pihak keluarga yang sama sekali tak mengetahui keberadaan Charles. Seketika mereka pun mulai panik dan berpencar untuk segera menemukan anak tersebut. Ada yang mengatakan bahwa Charles terlihat sedang bersama seorang wanita dan berada dalam mobil. Dengan cepat Tommy dan kawan-kawan menyusul. Namun sayangnya mereka terlambat. Tommy mendapatkan kabar bahwa Charles dibawa menuju ke arah selatan. Maka Arthur memerintahkan Moss untuk memblokir jalan yang mengarah ke selatan. Bingung harus berbuat apa, Tommy dan keluarga kembali ke kantor taruhan. Dalam keterpurukannya itu, Tommy lalu diberitahu bahwa dirinya telah ditunggu oleh seorang pastor. Benar, Hughes adalah sosok di balik penculikan Charles. Hal itu ia lakukan sebagai langkah untuk membuat Tommy berada dalam kendalinya. Lantaran Hughes sendiri sudah mengetahui perihal kesepakatan Tommy dan Uni Soviet bahwa mereka bersepakat untuk tidak meledakkan kereta. Maka di sini ia meminta agar Tommy untuk meledakkan kereta tersebut dengan tangannya sendiri.
mistake, you understand? Everyone needs to be done. You went far. We've rectified earlier. Selain itu, nampaknya Hughes telah mengetahui perihal rencana perampokan harta milik keluarga Duchess. Untuk itu, Hughes meminta agar Tommy menyerahkan seluruh hasil rampokan, termasuk diantaranya yaitu permata telur Fabergé. Jika berani macam-macam, Hughes mengancam akan melenyapkan Charles, di mana hal ini membuat Tommy tak berdaya dan hanya bisa menuruti semua tuntutan Hughes. Di sini Tommy merasa heran mengapa Hughes bisa mengetahui soal kesepakatan dengan Uni Soviet dan soal rencana perampokan. Terlebih hanya keluarga terdekat saja yang hanya diberitahu soal telur Fabergé. Dari situ, Tommy mulai mencurigai keluarga terdekat termasuk Linda, Esme, dan bahkan Polly. Tapi Tommy sadar bahwa mungkin saja Solomons yang telah membocorkan hal tersebut. Kemudian ia menghampiri Solomons untuk meminta pertanggungjawaban. Namun di sini Solomons tak sendiri karena ia datang bersama seorang pengawal. Hingga pada akhirnya ketegangan pun terjadi saat Tommy mendapatkan bukti bahwa Solomons telah berkhianat, di mana kedua kubu saling menodongkan pistol. Beruntung Michael datang tepat waktu dan tak segan membunuh pengawal Solomons. Kemudian Michael berusaha keras mencegah Tommy yang bernafsu untuk menghabisi Solomons. Hal itu dilakukan untuk menghindari peperangan dengan geng Yahudi di London. Terlebih saat ini Tommy memiliki prioritas utama untuk menyelamatkan Charles dari cengkraman Hughes. Selanjutnya Tommy bergegas menuju lokasi di mana Johnny Dogs dan kawan-kawan melakukan penggalian. Tommy yang dalam kondisi setengah frustasi bahkan terjun langsung melakukan penggalian untuk mempercepat proses pembobolan. Benar saja tanpa ragu Tommy menggali terowongan itu sekuat tenaga, meski di sini ia dan kawan-kawan mendapati berbagai kendala. Sementara itu, Arthur dan pasukan termasuk John dan Michael bertanggung jawab untuk menangani Pastor Hughes, di mana Arthur dan John akan bertugas untuk meledakkan kereta. Sementara Michael dipercaya untuk melenyapkan Pastor Hughes dan menyelamatkan Charles. Di situ Michael diberi instruksi untuk segera melapor kepada Finn setelah Charles benar-benar selamat. Lantaran jika Charles selamat, Arthur dan John tak perlu lagi untuk meledakkan kereta. Maka singkat cerita, Michael mulai menyusuri lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Hughes. Benar saja, di situ Michael berhasil memergoki Hughes yang tengah bersama Charles. Kemudian kita dihadapkan dengan 3 kejadian sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Yang pertama, Tommy akhirnya berhasil menjebol dan masuk ke dalam ruangan penyimpanan harta Duchess berkat bantuan sebuah peledak. Hingga disitulah ia langsung mengamankan dan mengambil harta yang sebelumnya telah dipisahkan. Sementara di sisi lainnya, Arthur dan John siap meledakkan kereta. Dan kini mereka tengah menunggu kabar apakah Michael berhasil mengamankan Charles. Karena jika mereka tak kunjung mendapatkan kabar hingga pukul 10 malam, mau tak mau ia terpaksa harus meledakkan kereta. Kita kembali kepada sosok Michael yang sebelumnya telah berhadapan dengan Hughes. Walaupun sempat memegang kendali dengan menodongkan senjata, nyatanya mental Michael sempat goyah. Akibatnya Hughes berhasil membalikkan keadaan dan langsung melancarkan serangan kepada Michael. Beruntung di situ Michael mampu bangkit hingga mengakhiri pertarungan dengan membunuh Hughes.
Dengan cepat, Michael memberitakan kepada Finn bahwa Charles telah selamat dan berada di genggamannya. Itu artinya Arthur tidak lagi diharuskan untuk meledakkan kereta. Namun semua itu terlambat. Waktu telah melampaui batas sehingga Arthur terlanjur meledakkan kereta. Setelah ini, keberadaan Charles diamankan di markas Peaky Blinders. Tak lama hal ini sampai ke telinga Tommy hingga membuat Tommy merasa lega. Terlebih, ia telah berhasil mengamankan permata yang ia rampok sebelumnya. Baru di keesokannya, Tommy akhirnya bisa melepas rasa rindunya secara langsung kepada sang anak tercinta. Baru saja melepas rindu, Tommy kembali ke urusan bisnis di mana hasil rampokan yang ia dapatkan akan dijual kepada seorang pembeli. Di sini diketahui bahwasanya Tatiana telah bekerja sama dengan Tommy perihal penjualan permata tersebut. Namun secara mengejutkan, Tatiana langsung membunuh pembeli permata itu tepat setelah Tommy mendapatkan bayaran. Lalu permata-permata itu selanjutnya menjadi milik Tatiana. Terakhir kita dihadapkan dengan urusan yang jauh lebih penting. Menyangkut soal pembagian hasil rampokan kepada seluruh keluarga dan pihak-pihak yang terlibat. Hasil rampokan itu telah Tommy bagi-bagi secara rata berupa gepokan uang. Pertama-tama Tommy mengungkapkan rasa penyesalannya karena telah melibatkan keluarga dalam misi yang dijalaninya. Kemudian ia mengungkapkan bahwa mulai saat ini dirinya tak peduli lagi dengan bisnis legal Peaky Blinders. Karena di sini Tommy menganggap bahwa orang-orang di luar sana akan tetap memandang mereka sebagai kriminal. Baru setelah itu, Thomas membagikan gepokan uang tersebut, dimulai dengan menyerahkannya kepada John dan Esme. Kemudian Charlie, Curly, Johnny Dogs, Lizzie, dan juga Michael. Berlanjut kepada Arthur dan Linda untuk menerima bagiannya. Dalam hal ini, Arthur sekaligus ingin menyampaikan perpisahan terkait rencana ia dan sang istri yang akan melanjutkan hidup di Amerika. Namun selang beberapa waktu seusai keluarga memberi ucapan selamat, Tommy tiba-tiba mengeluarkan sebuah kalimat yang seketika membuat semuanya terdiam. Ia berkata bahwa polisi telah mengeluarkan surat penangkapan kepada Arthur, John, Michael, dan Polly. Ya, keempat orang tersebut akan ditangkap atas tindakan mereka masing-masing. Penangkapan Arthur dan John atas peledakan kereta, sementara Michael atas pembunuhan kepada Hugh, dan Polly atas pembunuhan kepada Campbell. Mendengar semua itu, mereka jelas marah dan tak percaya melihat Tommy membiarkan mereka ditangkap oleh polisi. Maka tak lama kemudian polisi pun masuk dan menangkap keempat orang tersebut. Seketika mereka pun digiring ke dalam mobil polisi, di mana Tommy hanya bisa menyaksikan bagaimana anggota keluarganya digiring oleh polisi. Namun perlu diingat bahwa Tommy telah memiliki sebuah rencana untuk mengatasi hal ini. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Setelah ini kita akan kembali melanjutkan serial Peaky Blinders di season yang keempat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami Yona Visual pamit undur diri.